Seleksi P3K Guru tahun 2021. Ya namanya seleksi itu sama halnya dengan memilih. Memilih yang terbaik di antara yang baik. Memilih yang paling layak di antara yang layak. Lulus seleksi P3K Guru sama halnya diangkat menjadi ASN P3K. Adakah celah guru honorer diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes? Jawabannya tentu saja sangat ada. Bagaimanakah syaratnya dan mekanismenya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, setelah kita mengunduh hasil seleksi P3K Guru, baik itu prasanggah maupun nanti pascasanggah untuk tahap 2 ya, yaitu yang dapat diunduh melalui nanti mulai tanggal 31 Desember tahun 2021 akan dapat kita lihat ya, apakah sanggah kita diterima ataukah tidak, apakah kita lulus seleksi P3K tahap 2 ataukah tidak, maka nanti kita bisa cek di sana teman-teman. Terkait tentang tampilan ini, yang mana sebenarnya di sini ada satu celah teman-teman. Ada satu celah guru honorer ini bisa diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Tentu saja nanti teman-teman setelah menyimak video ini, teman-teman harus memastikan ya bahwa teman-teman ini nanti memenuhi syarat dan teman-teman silahkan dimaksimalkan ya untuk potensinya, supaya nanti bisa masuk dalam kategori yaitu guru honorer yang bisa diangkat ASN menjadi P3K tanpa melalui tes lagi. Baiklah sobat semuanya, sebenarnya untuk pengadaan P3K guru itu sudah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang mana di sini mulai diberlakukan istilah yaitu untuk ASN ya. ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K. Nah, sekarang kita coba scroll ke bagian yang membahas terkait tentang pengadaan P3K. Nah, di sini kita langsung menuju ke paragraf ketiga, teman-teman, yaitu terkait tentang pengadaan. Tepatnya di sini pada pasal 95, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Kemudian pengadaan calon P3K merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Nah, selanjutnya di sini tertera pada ayat yang kedua. Pengadaan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, dan juga seleksi. Nah, setelah diadakan seleksi, akan ada pengumuman hasil seleksi dan juga pengangkatan menjadi P3K. Nah, di sini kalau misalkan kita ngomong masalah seleksi, seleksi itu adalah melalui tes, teman-teman, melalui pemilihan. Pemilihan itu adalah melalui tes ya, atau seleksi P3K guru seperti halnya di tahun 2021 ini. Namun di sini teman-teman dapat mengetahui bahwa di sini ada satu celah teman-teman, yaitu untuk teman-teman nanti bisa masuk dalam kategori guru honorer yang diangkat menjadi ASN P3K tanpa melalui seleksi atau tes lagi. Nah, di sini sebenarnya adalah merupakan salah satu item dari 3 kemudahan di P3K Guru tahap 3 pada video saya yang sudah saya upload sebelumnya, yaitu di sini melalui apa? Yaitu di sini ada ujian tahap 1 untuk seleksi P3K Guru tahun 2021 teman-teman, yaitu ada ujian tahap 1, kemudian ujian tahap 2, dan juga ujian tahap 3. Nah, kalau misalkan kita lihat pada 3 bagian ujian ini, maka, yang dimaksud dengan, kita bisa kemungkinan untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K tanpa dites lagi, itu adalah tidak tertera pada ujian seleksi 1, seleksi 2, maupun seleksi 3. Akan tetapi, teman-teman coba lihat, di sini setelah ujian seleksi 3, ini nanti akan ada pengolahan nilai. Setelah itu nanti akan ditentukan yang lolos dan juga yang tidak lolos, teman-teman. Yang dimaksud dengan lolos di sini, ini adalah teman-teman yang lolos passing grade dan juga lolos perankingan ya, mendapatkan nilai tertinggi, entah itu passing grade kategori 1, 2, ataupun 3. Nah, di sini teman-teman, yang dimaksud dengan celah untuk teman-teman bisa lolos menjadi ASN tanpa tes, ini adalah ini, bagi teman-teman yang tidak lolos pada seleksi P3K Guru tahap 3, ini nanti kan ada 2 kategori ya, yang nggak lolos ini. Yang pertama, tidak lolos karena tidak lolos passing grade, atau juga yang kedua, ini adalah tidak lolos, sebenarnya lolos passing grade, akan tetapi tidak kebagian formasi. Dengan kata lain, teman-teman ini sebenarnya sudah lolos passing grade, akan tetapi kalah perankingan, karena dalam satu peta persaingan di antara teman-teman, ini kalah perankingan ya, ada pesaing lain yang nilainya lebih tinggi daripada kita.
Maka jika teman-teman masuk dalam kategori ini, maka teman-teman nanti ya yang lolos passing grade ini akan bisa masuk dalam optimalisasi formasi. Nah, jadi di sini intinya bagi teman-teman yang mengharapkan untuk diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes, inilah teman-teman masuk pada bagian ini yaitu optimalisasi formasi. Nah, kalau misalkan kita nggak lolos ya, lolos passing grade tapi kalah rankingan, masuk ke sini optimalisasi formasi, ini nanti kita hanya akan ditempatkan saja, yaitu oleh Kemdikbud. Yang menempatkan Kemdikbud, kita tanpa ikut tes lagi untuk optimalisasi ini. Nah, kemudian terkait tentang persyaratan optimalisasi formasi dan juga untuk ketentuannya itu bagaimana. Nah, ini adalah terkait pada hal ini. Nah, ini teman-teman, salah satu bagian dari 3 kemudahan guru honorer di seleksi tahap 3 itu adalah langsung optimalisasi formasi. Jadi setelah nanti, selesai berlangsung ya di tahap 3 itu nanti jika masih ada formasi kosong, ini nanti teman-teman yang lolos passing grade ini akan di-ranking sesuai dengan rankingan dari Kemdikbud, rankingan sekolah akan ditempatkan pada formasi-formasi yang masih kosong. Nah, ini awalnya kita nggak lolos loh ya, ini nanti kita bisa dimasukkan dalam optimalisasi formasi. Nah, selanjutnya di sini untuk ikut optimalisasi formasi ketentuannya adalah seperti ini, sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu untuk yang pertama ya, pada ayat yang ketujuh. Dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini teman-teman dapat kita tandai, teman-teman bisa ikut optimalisasi formasi dengan syarat. Nah, kita tanpa dites lagi bisa ikut optimalisasi dengan syarat. Inilah teman-teman ini harus tidak lulus pada seleksi kompetensi 3. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman ini ikut tes tahap 1, tahap 2 ini nanti belum tentu ikut optimalisasi formasi, dikarenakan di sini syaratnya adalah, yang tidak lulus di seleksi kompetensi 3. Jadi didasarkan pada teman-teman yang ikut di seleksi kompetensi 3 ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nah di sini untuk bagian berikutnya, nah di sini dengan ketentuan untuk teman-teman yang bisa ikut optimalisasi formasi, ini adalah ikut seleksi tahap 3 dengan ketentuan yang pertama, nilainya itu memenuhi ambang batas ya dan berperingkat terbaik. Ini adalah nanti untuk perankingannya dilakukan oleh Kemdikbud secara sistem. Jadi kita tinggal memantau saja akun SSC ASN, siapa tahu kita nggak lolos tahap 3, akan tapi kita lolos di optimalisasi formasi. Jadi kita nggak akan dites lagi, kita cukup melihat pada akun SSC ASN kita teman-teman. Yang kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi ya pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin ikut optimalisasi formasi harus ikut mendaftar ya, memilih formasi di tahap 3 ini. Kemudian bentuk satuan pendidikan yang akan diisi itu berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat ini, 7 ini, akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau Kemdikbudristek, teman-teman. Nah itu, ini adalah nanti contohnya ya, bagi teman-teman yang di sini mungkin P1, nanti misalkan di sini, sudah tahap 3 ya, tapi kita yang dipakai adalah tahap ini. Nah ini nilai karena lebih tinggi, kita ikut tahap 3, kita P1, meskipun di sini kita nggak lolos tahap 3, nanti di optimalisasi formasi, di sini teman-teman yang mungkin P1, P2, P3, ini akan di-ranking, siapa tahu nanti kita bisa masuk dalam kategori lolos P3K tanpa tes dengan cara optimalisasi formasi. Jadi teman-teman, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya, asalkan kita berusaha, berdoa, semoga saja nanti hasilnya ini adalah yang terbaik untuk kita. Apakah kita itu lolos di tahap 3, ataukah optimalisasi formasi, ataukah kita itu nanti lolos di tahun 2022, yang jelas-jelas nanti untuk formasinya itu akan lebih banyak teman-teman daripada tahun ini. Demikian informasi ini, semoga bisa sedikit memberikan pencerahan dan penyemangat ya bagi teman-teman yang belum lolos di seleksi P3K tahap 1 dan juga tahap 3. Tetap solid, tetap semangat, ini rezeki itu sudah ada yang mengatur ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.